Eh, saya kira kalau tahlilan itu gini kan, kalau Ustadz Romli masih ingat di pondok dulu kan pesennya Kiai. Jadi tahlilan itu dulu Mbah Wali itu kan mau memulai dakwah di sono masih Hindu Buddha. Daripada mereka itu setelah kematian itu ngumpul-ngumpul, minum, khamar dan yang lainnya judi, dikumpulin, diajari doa pendek-pendek kan gitu Pak Ustadz ya. Diajari doa pendek-pendek sampai diantaranya ada di Jawa itu pikir ya kayuku ya kayumu. Ternyata setelah diusut-usut ya hayyuku ya hayyu ya qayyumu. Karena lidahnya orang Jawa itu susah ngomong lafaz Arab, jadi ya kayuku ya kayumu. Gitu. Nah, kalau kita melihat sedikit saja pernyataan ini apa namanya Syekh Dimyati ya, yang lebih apa namanya mengenal lagi bahwa di sini ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalith wa ba'dal usbu wa naqlil ta'am ilal qabr fil mawasim ila ini liman syafal yuraj ila Allah wa ta'ala fal yuraj wallahu ta'ala a'lam katabu khatimus syariah wal manhaj ya. Intinya di sini beliau mengatakan bahwa wa yukrah ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalith wa ba'dal usbu wa naqli ta'am ilal qabr fil mawasim ila akhirih. Dengan demikian jelas dan kalimat makruh di dalam pernyataan ulama, terutama hal-hal yang seperti ini itu nggak ada makruh dalam istilah at'imah. Makruh mendekati apa namanya ibahah, tapi makruh yang mendekati haram. Itu seperti Imam Syafi'i mengeluarkan satu pernyataan wa yukrah ya binaul qabr, maksudnya haram gitu Ustaz. Nah, soal masalah yasinan boleh ya Ustaz ya? Iya kan? Yasinan yang kita persoalkan itu bukan masalah baca yasin. Kayak ini ada yasin fadilah. Cara membacanya yasin. Ini kira-kira kiroah apa gitu loh. Padahal Ibnu Abdul Bar aja sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, membaca Al-Quran dengan qiraat syaddah itu ijma' haram. Apalagi ini syaddah aja enggak. Kita tidak pernah mendapatkan dari manapun akwal ulama dari qiraah yang sab'ah walaupun asyarah walaupun isrun kalau kita kembangin, enggak ada pernah satupun yang membaca memberikan suatu bacaan yasin. Padahal jangankan menambah sampai 7, nambah satu huruf aja itu kalau amdan bisa dihukumi oleh para ulama kafir. Menambah satu ayat di dalam Al-Quran, satu lafaz dalam Al-Quran, satu huruf nggak boleh. Nah inilah. Nah, oleh karena itu yang kita persoalkan bukan baca yasin. Yang keduanya adalah mengkhususkan. Ya, mengkhususkan sesuatu yang umum. Karena ibadah yang mutlaqah harus kita biarkan mutlak. Ibadah yang maksusah kita harus biarkan maksus. Bisa saja tertaksis oleh waktu, tempat, atau kaifiyah. Ya kan gitu. Atau kadar, atau sebab. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah jenis. Selagi ibadah itu tidak terkait dengan jenis, sebab, kadar, kaifiyah, kemudian termasuk sifat itu, tempat dan juga waktu, maka kita biarkan mutlak. Artinya iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi, begitu aja. Atau yang jelas Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, kapan saja termasuk surat Yasin. Yang menjadi permasalahan kenapa yang menjadi populer surat Yasin dan itu hanya dikhususkan untuk kematian dan orang-orang mati saja, padahal Allah mengatakan dalam surat Yasin juga liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran itu buat peringatan yang hidup. Walaupun di antara para ulama menafsiri hayyul qalb. Ya, tapi kalau orang punya hati hidup, badannya nggak hidup nggak mungkin juga. Intinya bukan untuk orang yang mati. Nah, tentang masalah ihda itu nanti kayaknya tidak masuk di dalam percaturan ini ya. Dengan demikian saya pelajari beberapa kitab, dari mulai kitab-kitab yang kecil sampai besar di dalam kitab-kitab yang dikaji di pesantren, nggak ada yang menyunahkan, minimal mengatakan makruh. Bahkan di dalam putusan Bahsul Masail yang diputuskan oleh Syekh Ustadz Kiai Abdul Ghaffar di Banyuwangi juga mengatakan makruh. Itu ya, dikatakan makruh itu di halaman 5. Ini bukunya juga nanti kita ini. Dengan demikian, terus yang satunya apa tadi? Tahlilan yasin. Oh, zikir. Oke. Hadirin sekalian, tentang zikir bersama ya, Pak Ustadz. Di sana Umar bin Khattab menyatakan,
An Utsman An-Nahdi qala kataba amilun li Umar bin Khattab anna hunaka qauman yajtami'una fayad'una lil muslimina wa lil amir. Fakataba ilaihi Umar aqbil bihim ma'ak fa aqbala wa qala Umar lil bawwaba a'id sautan. Orang yang dilaporkan kepada Umar bin Khattab yang melakukan dzikir bersama itu dipanggil, disiapin pecut. Falamma dakhalu ala Umar ala amira darban bisaut, langsung dipukul pakai pecut. Itu. Ini Umar loh Ustaz ya, bukan saya. Terus kemudian Abdullah ibnu Mas'ud yang itu riwayatnya masyhurah. Ada orang pernah ngumpul-ngumpul berzikir dengan kerikil, dengan itu ditegur oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Bahkan dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami muridin lil khairin lam yabluh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak nyampe. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Imam Abu Hanifah menegaskan, ya di dalam kitab Bada'is Sana'ih lil Kasani Al-Hanafi, inna raf'as sawt bitakbir bid'atun fil asl li'annahu dzikrun was sunnah fil adhkari al-mukhafatah karena ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Dengan demikian, kalau kita lihat runut, apalagi kalau kita mau sampaikan semua, kita bisa membedakan antara zikir bersama dengan bersama-sama zikir. Di antara teman-teman kita yang melakukan dzikir bersama memakai hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim itu digunakan untuk sebagai dalil alasan dzikir bersama. Salah, itu hanya menjelaskan bersama-sama dzikir. Ayo di tempat ini jangan sampai nggak dzikir. Yang ini baca sholawat, yang ini baca tasbih. Yang penting sama-sama dzikir. Jangan bengong, lagi itu. Bukan dzikir bersama-sama. Kalau dzikir bersama-sama itu konteksnya beda. Inilah yang dimaksud Umar, inilah yang dimaksud Abu Hanifah, ya, bahwa beliau melarang tentang masalah itu. Nah, kalau sekarang dalil tentang dzikir setelah sholat itu merupakan suatu ini telah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa Imam Syafi'i menganjurkan untuk mengeraskan li ajli ta'lim, hanya untuk mengajar sesekali aja. Itu dinukil juga oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Oleh karena itu, permasalahan dzikir bersama, titik permasalahannya yang kita harus dudukkan adalah bersama-sama dzikir atau dzikir bersama-sama dulu. Karena nas-nas yang telah diturunkan oleh hadis-hadis baik dari Quran juga, fadkuruni adkurkum, dan juga faida afattum min arafatin fadkurullaha, dan juga hadis Rasulullah, dan juga pernyataan Umar dan pernyataan Abu Hanifah dan ulama yang lainnya, maksudnya bersama-sama dzikir, bukan dzikir bersama-sama. Wallahu a'lam.